Gue tahu lu semua pasti punya tujuan hidup. Siapa yang gak punya mimpi besar? Lu punya dan gue juga punya. Ada mungkin sekarang lu bermimpi masuk sekolah atau universitas sesuai dengan apa yang lu pengen dari kecil. Atau ada yang terus-terusan bermimpi, wah gimana caranya gue membangun bisnis yang gue banget. Atau mungkin ada sekarang dalam fase dimana lu mau mencari jodoh yang terbaik buat lu. Lu udah bergonta-ganti pasangan dan merasa kayaknya gue gak dapet jodoh bos. Persoalannya adalah banyak dari lu merasa pesimis, merasa bingung dan gak ngerti bagaimana sih caranya mencapai tujuan hidup gue, bagaimana sih caranya meraih mimpi gue. Dalam video ini gue mau berbagi sama lu bagaimana cara gue untuk mencapai tujuan hidup gue. Sebenarnya simple dan ini ada 5 cara yang akan gue sharing di dalam video ini. Kalau lu baru pertama kali datang nongkrong dan nonton channel ini, cepetan subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sini lu akan belajar bagaimana caranya menggapai mimpi, bagaimana caranya benerin mindset lu yang jelek itu, bagaimana caranya mencapai seluruh mimpi-mimpi lu. Karena gue percaya semua orang pasti bisa menggapai mimpinya. Gue memiliki course bos, namanya Becoming 10 Times You. Pas kita bikin sebuah tujuan hidup, rasanya semangat. Pada saat di tengah jalan kita sering loyo, kita sering nggak pede, kita sering menemui kegagalan, kesulitan, distraksi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya bos, pada saat di tengah jalan itu membangun kepercayaan diri kita itu jadi makin jelek, makin buruk, menurun, dan akhirnya kita menyerah sama tujuan hidup kita. So hati-hati bos, kalau lo sedang berada di situ, lo tonton terus sampai habis. Gua akan bagikan 5 cara simple bagaimana cara gua untuk menggapai seluruh mimpi gua. Kalau lo kerjakan ini dan lo tonton sampai habis, maka gue yakin lo pasti bisa mencapai mimpi dan tujuan lo apapun itu. 1. Buat tujuan lu jelas dan berani. Gue pengen katakan kita menciptakan tujuan atau mimpi kita itu dengan jelas dan penuh rasa berani. Persoalannya adalah sering sekali gue lihat anak-anak muda, orang-orang ini dia membatasi keliarannya berpikir. Coba bayangin pada saat lu masih kecil. Rasanya karena kita bebas berpikir dan bebas berekspresi, kita sering ditanyain, lu mau jadi apa anakku? Atau anak kecil nih, kalau kita tanya anak kecil, dia bilang dia mau menjadi seorang Iron Man, dia mau menjadi seseorang Superman atau Batman atau apapun yang luar biasa, powerful, kuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Semakin beranjak dewasa, otak kita ini semakin pintar sehingga kita membatasi keliaran pikiran kita. Kita menjadi tidak berani menciptakan tujuan hidup kita. Sehingga bos, akibatnya adalah ketika lu mulai membatasi mimpi lu mulai bernegosiasi sama mimpi lu, maka lu akan memilih untuk berada di dalam zona nyaman. Dan ini akan menghancurkan lu. Buanglah semua hal-hal itu, tulis, nyatakan dengan jelas dan penuh rasa berani bahwa inilah mimpi gue. Gue belajar dari bukunya Tony Robbins, judulnya Awaken the Giant. So di dalam buku itu Tony Robbins mengatakan bahwa saya tulis semua tujuan hidup yang saya inginkan, yang saya kerjakan, miliki, ciptakan, alami, dan berkontribusi buat lingkungan sekitar saya. Di situ juga dia katakan, dia menciptakan sebuah target kapan dia mencapai tujuannya ini. Dan targetnya adalah besok sampai 20 tahun yang akan datang. Dia selalu setiap hari mengulang-ulang tujuan hidupnya ini dengan penuh rasa berani. Dan inilah yang dia tanamkan di dalam pikirannya pada saat dia pagi hari memulai, siang hari sedang bekerja, sore hari sampai malam hari sebelum tidur. Dia ulangi terus apa mimpinya dia ini. Gue suka melakukan suatu hal yang namanya meditasi. Gue suka menghabiskan weekend gue untuk pergi untuk menyendiri ke sebuah tempat di mana gue bisa menghabiskan mungkin let's say 3 jam. Kebetulan gue sukanya di gunung. Gue suka pemandangan alam gunung yang hijau-hijau, dan gue tuliskan tuh, gue habiskan waktu 3 jam untuk menulis bos. Gue tulis apa mimpi gue, siapa gue, dan apa yang ingin sekali gue lakukan
Seperti apa gue pengen orang mengenal diri gue. So, memiliki tujuan yang jelas dan penuh rasa berani. Kemudian lu tuliskan di dalam, let's say, handphone lu, atau kertas, atau lu tulis di dinding lu, atau dimanapun yang bisa lu akses dan lu lihat. Itu sangat mempengaruhi mindset lu, sehingga lu tidak akan bernegosiasi sama mimpi lu itu. So, hal paling pertama yang penting adalah tulis apa sih tujuan hidup lu, apa sih mimpi lu, dengan jelas, semakin spesifik, semakin detail, dan penuh rasa berani. Ingat bos, ketika lu kecil, lu nggak mikir bahwa tujuan ini halu atau tidak. Lu akan tulis aja apa yang ada di pikiran lu. Tuliskan itu dengan jelas dan penuh rasa berani. 2. Apa hambatan atau masalah yang muncul? Umumnya dari kita tidak berani menulis apa hambatan-hambatannya. Kita terlalu termakan oleh ego diri kita sendiri, bahwa gua mampu, gua jago, gua nggak ada hambatan. Tapi kita malah sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Let's say, gue terlahir dari orang yang miskin, gak punya modal, gue juga tidak diberi kesempatan sekolah, gue nggak hoki, dan segala macam bullshit lainnya yang lu ciptakan hambatan-hambatannya. Enggak. Apa masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang kira-kira akan muncul untuk menjadikan mimpi lo ini tidak berhasil? So, kalau gue beri contoh begini, gue pengen sekali menulis sebuah buku bestseller, ya. Gue pengen sekali menulis buku bestseller. Lalu apa hambatan yang muncul? Hambatannya adalah gue tidak bisa menulis dengan baik. So, karena gue mengerti bahwa gue tidak bisa menulis dengan baik, maka apa solusinya? Solusinya adalah, ya gue harus mulai belajar menulis. Gue harus mulai cari course menulis. Gue harus mulai melatih cara gue menulis. Sehingga kalau kita bisa mengerti dan kita berani mengakui apa hambatan-hambatan yang akan muncul, maka itu akan membuat kita semakin sadar, aware terhadap, oh ini loh hal-hal yang kira-kira bisa muncul dalam rangka gue meraih mimpi gue. Tuliskan itu bos, dan jangan ego. Akui bahwa ada hambatan-hambatan ini dan tuliskan. Tuliskan. 3. Diagnosa detail akar masalahnya. Setelah lu mengetahui apa hambatan lu, coba gali lebih dalam lagi sampai lu ketemu akar masalahnya. Teknik yang gue suka lakukan untuk mendapatkan akar masalah ini adalah namanya 5 whys teknik. Di dalam 5 whys teknik ini adalah prinsipnya, lu bertanya kenapa minimum 5 kali. So, gue beri contoh seperti ini. Gue pengen menjadi seorang penulis. Gue pengen menulis buku bestseller. Lalu gue sadar hambatan gue adalah gue tidak bisa menulis. Lalu gue akan bertanya 5 kali bos, kenapa gue nggak bisa menulis? Oh, karena gue males menulis, ya kan? Terus kenapa gue males? Karena menulis itu pekerjaannya membosankan. Gue nggak tahu apa yang mesti gue tulis pertama kali. Kenapa gue nggak tahu menulis pertama kali? Karena setiap kali menulis gue harus share waktu yang menurut gue nggak mengasihkan. Kenapa waktu untuk menulis, gue tanya lagi yang keempat, kenapa waktu menulis itu tidak mengasihkan? Karena itu lebih asik gue main game. So, ketika kita melakukan hal 5 whys, kita bertanya terus kenapa, kita akan mendapatkan motivasi yang dari dalam dibandingkan motivasi yang kita butuhkan dari luar. Banyak sekali dari lu semua sering mengatakan sama gua, sering tanya sama gua bahwa keluarganya tidak mendukung, bahwa teman-teman dan lingkungannya tidak mendukung, bahwa lingkungannya tidak mendukung. Selalu saja lu mengharapkan motivasi yang dari luar menuju diri lu sendiri. Padahal yang gue maksud di sini adalah ketika lu bertanya root problemsnya, akar masalahnya terhadap apa kegiatan menulis ini tidak bisa. Kalau dalam kondisi gue dalam menulis, maka akar masalahnya ini ketika lu dapatkan, lu bisa mendapatkan motivasi yang berasal dari dalam diri lu sendiri. Oh iya, lu sadar bahwa kelemahan lu di sini, aktivitas ini mengganggu lu, maka lu akan mendapatkan motivasi. Oke, gue akan stop it dan gue mengerti akar masalahnya dan gue bisa berjalan lebih clear lagi, lebih jelas lagi apa hambatan dan bagaimana caranya. So, diagnosa secara detail apa sih akar masalahnya dalam rangka lu mau mencapai mimpi dan tujuan lu. Ingat bos, gunakan teknik 5 whys analysis. Artinya lu bertanya kenapa minimum 5 kali. Lu bisa tanya sampai 7 kali, 8 kali ketika lu merasa lu belum mendapatkan akar persoalannya. Lakukan itu bos. 4. Desain solusinya. Setelah lu mendapatkan akar masalah, maka lu akan mendesain solusinya. Gue suka dengan sebuah prinsip begini. Lihat dulu ke belakang, barulah lu mulai melangkah ke depan. Prinsip itu artinya begini. Apa yang sudah lu lakukan di masa lalu,
sampai membawa lu di titik sekarang? Ya, apakah memberikan kemajuan kegiatan-kegiatan lu di masa lalu? Apa yang bagus dan apa yang jelek sehingga lu merasa di titik lu saat ini lu merasa tidak melakukan apa-apa, tidak ada pertumbuhan dalam karir lu, dalam pendapatan lu, dalam income lu, dalam hubungan lu, dalam pelajaran lu atau studi lu di kampus. Apa yang lu pernah lakukan dulu dan menurut lu itu kacau. Ketika lu mampu merefleksikan diri lu, melihat diri lu yang belakang, baru lu bisa merencanakan dengan clear. Oh, terlalu banyak nongkrong. Oh, terlalu banyak nyalain orang. Oh, terlalu banyak tidur. Oh, terlalu banyak main game. Oh, terlalu banyak bengong. Dan hal-hal ini ketika lo kumpulkan, lo lihat ke belakang, lo sadari, lo akui bahwa ini salah, maka lo akan bisa mendesain solusi ke depan itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Gue sering melakukan hal itu. Gue juga melakukan kesalahan. Gue juga melakukan kekeliruan dalam masa lalu. Tetapi perbedaan gue dan lo adalah gue melihat masa lalu dan gue mengakui kesalahan gue, sehingga gue tidak mengulangi kesalahan gue yang sebelumnya untuk berjalan menuju tujuan gue ke depan. So, apakah lo berani mengakui kesalahan lo? Apakah lo berani melihat masa lalu lo yang ngaco itu? Ingat bos, tidak salahkan orang tetapi ke dalam diri lo sendiri. Desain solusinya. Gue suka quote ini. Desain dan perencanaan hidup lo akan mendorong aksi nyata lo ke depan. Sebelum lo mendesain, lihatlah dulu ke belakang, baru lalu bisa mendesain apa rencana lo ke depan. 5. Eksekusi. So, apapun perencanaan lo, apapun tujuan lo, apapun hambatannya, dan apapun desain lo, tidak ada artinya ketika lo tidak mampu mengeksekusinya. Ada banyak motivasi yang mengatakan bahwa lo harus kerja keras 27 jam sehari, 20 jam sehari. Lo harus terus batu keras kerja. Lo harus push yourself, lo harus dorong diri lo to the limit. Ya, at some points, di dalam beberapa points ya oke. Tapi terus terang bos, buat gua ini ngerti banget bahwa diri gua adalah pemalas. Buat lu semua yang pemalas sama bos, gua malas dan lu malas dan kita ini sama-sama pemalas. So karena gue menyadari gue pemalas, gue tidak mungkin bos bisa bekerja keras. Gue tidak mungkin bos bisa disiplin untuk bekerja 20 jam sehari. Enggak bos, gue masih suka main game, gue masih suka nonton, gue masih suka tidur. Gue ini pemalas bos. So gue ganti kata-katanya dalam hidup gue. Bagaimana supaya gue bisa bekerja 20 jam sehari? Tidak gue katakan kerja keras, tapi gue ganti menjadi kerja asik. So gue hanya mengerjakan sesuatu yang menurut gue asik. Dan gue nyatakan bahwa ini asik. Let's say misalnya saat ini keseharian gue adalah bikin video YouTube. Sebagai YouTuber, gue harus bikin video. So buat gue hal ini bukan kerja keras bos. Buat gue hal ini adalah kerja yang mengasihkan. Sebuah pekerjaan yang gue enjoy melakukannya. So walaupun gue gak dibayar, walaupun ini membakar waktu gue 20 jam sehari, gue akan merasa enjoy. So gue merubah kata-kata dari kerja keras menjadi kerja asik. Outputnya adalah tetap gue akan bekerja 20 jam sehari dengan mengasihkan. Gue tidak penganut bahwa lo harus kerja keras. Gue tidak suka kata-kata kerja keras. Tapi gue lebih suka mengubah kata-katanya menjadi kerja asik. Pada akhirnya bos, gue mampu mengeksekusi apa yang gue rencanakan. Tentu dengan kerja asik. So enjoy apapun pekerjaan lo. Cari pekerjaan-pekerjaan yang bikin lo enjoy. Karena gue percaya bos, eksekusi adalah segalanya. Ketika lo hanya mampu mengeksekusi sesuatu cuman 3 jam sehari, pasti bos lo kalah sama orang yang mampu mengeksekusi pekerjaannya 20 jam sehari. Itu udah pasti. Lo 3 jam, dia 20 jam. Ya wajar kalau dia punya 20 juta, lo punya 3 juta. Ya kan? Sesimpel itu toh. So bagaimana supaya lo si pemalas dan gue pemalas, gue bisa bekerja, menaikkan waktu kerja gue dari 3 jam, mengeksekusi pekerjaan gue dari 3 jam ke 20 jam, maka gue rubah cara kerjanya menjadi kerja asik, bukan kerja keras bos. Eksekusi segalanya. Ingat bos, eksekusi segalanya. Dari 5 cara simpel itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajarin di sini. Gimana sih caranya menggapai mimpi kita itu? Gue percaya bos, setiap orang punya potensi besar dalam dirinya. Perbedaan antara orang sukses dan orang tidak sukses adalah si sukses bisa mengaktifkan potensinya, tetapi si loser tidak bisa mengaktifkan potensinya. Dia berkutat di dalam mindsetnya yang buruk itu.
dan dia berkutat di dalam persoalan blaming, nyala-nyalain orang. Dia tidak mampu membuat motivasinya sendiri. Dia selalu mengharapkan motivasi dari luar. Inilah perbedaan si sukses dan si loser. Gue ada sebuah course judulnya Becoming 10 Times You. Di dalam course ini gue berbagi tips-tips bagaimana membuat seseorang dari loser atau dari tingkatnya sekarang menjadi 10 kali lipat lebih baik daripada lu sebelumnya. So course ini gue desain sedemikian rupa, gue desain dengan penuh semangat dan selalu gue update kontennya. Inilah course yang menurut gue cara gua bagaimana supaya lu semua bisa menjadi orang yang better person, orang yang lebih baik dari yang pernah lu bayangkan. Gua kok yakin semua orang punya potensi yang besar dalam dirinya dan semua orang pasti punya potensi untuk menjadi sukses. So kalau lu pengen belajar lebih dalam tentang bagaimana menjadi 10 kali lipat daripada diri lu sekarang, lu pengen belajar bagaimana menggapai seluruh mimpi-mimpi dalam hidup lu bisa akses course gua ini Becoming 10 Times You dengan klik tombol join di bawah ini. Biayanya cuma 50.000. Selain itu bos, selain lu dapat Becoming 10 Times You yang terdiri dari 14 video, selain itu juga lu bisa mendapatkan course gue yang lain dengan judul Hidup Gue, Cara Gue, Mimpi Gue. Dan gue akan terus mencetak berbagai course-course baru dari berbagai pengalaman yang pernah gue lakukan. Dengan lu klik join membership di bawah ini, maka lu semua dapat mengakses seluruh course yang sudah gue buat. Ada berbagai course di situ, ada video dan ada juga ebook yang bisa lo baca. Thank you udah nonton video gue. Dari 5 cara simple tadi, gue pengen denger dong dari lo. Komen di bawah ini, apa sih hal mana sih di fase mana dari 5 ini yang menurut lo sulit lo lakukan. Gue akan berusaha untuk menjawab setiap komen lo. Dan kalau memang video ini berguna dan lo punya teman-teman yang bingung bagaimana mencapai tujuan hidup, lo boleh share video gue ini ke seluruh teman-teman lo di seluruh dunia. Gue Ricky Conrad, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos.